Nggih, teras di Ponorogo jenengan aktivitasnya kembali ke Sekarang aktivitasnya keluyuran. oh nggih. Padha. Keluyuran yo sementing badi. Ada untungnya. Kalau ekonomi produksi kopi, kalau ekonominya. Oke. Kalau saya itu sebetulnya ya lebih setuju dan cocok. Kerja saya ya hobi saya juga kerja saya. Itu kan bisa menikmati kan. Nggih. Jadi senengane ngopi ya dapat keuntungan dari ngopi. Senengane ngerokok ya oleh keuntungan dari ngerokok. Senengane melukis ya oleh keuntungan dari ngelukis. Namanya hobi kan tidak bisa dikasih nilai nominal berapa hobi itu. Yang penting saya bisa enjoy melakukan ini. Syukur-syukur oleh untung. Kata seperti ngoten niku. Terus jenengan tadi juga menyinggung masalah bersih makam. Bersih makam. Nggih, ten pundi niku? Di makamnya Eyang Cokonegoro, Bupati Ponorogo Kota Tengah ketiga. Kota Tengah. Ya, Barat Alun. Oh, belakang Masjid Iya, Agung. Masjid Agung Ponorogo niku. Iya. Niku kalau nggak salah kan sudah mengalami perubahan, ada pemugaran beberapa kali tuh niku. Nggih, Sing termasuk makamnya juga, masjidnya juga. betul. Dan niku bersih-bersih apa memang dari juru kuncinya ada agenda ngoten? Sebenarnya kan berangkatnya kan dari ngapun ya. Muga-muga tidak menjadi permasalahan buat semua. Nggih. Kan makam itu beralih kelola. Awalnya makam keluarga. Nggih. Kalau kita melihat sejarah ya, sejarah awal itu yang Karso itu kan membuat makam itu umum. Cuma ketika yang Cokonegoro itu menjadi bupati sama Surakarta, Yeah. keraton itu dijadikan makam keluarga. Nggih. Sampai hari ini sebenarnya belum pernah digunakan untuk makan umum. Nggih. Cuman karena masyarakat Kauman tidak punya pemakaman umum. Nggih. Karena konsep makam umumnya dulu itu di Tempuran itu kan secara administratif sekarang menjadi hak kelolanya masyarakat niki napa Brotonegara. Nggih, Brotonegara. Nah, akhirnya orang Kauman tidak punya pemakaman umum. Jadi diperbolehkan dimakamkan di situ. Cuman sekian waktu akhirnya tidak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba itu sudah dihandle oleh takmir masjid. Nggih. Nah, parahnya ngapunten, muga-muga enggak jadi konflik besar. Nggih. Takmir yang dulu itu kan begitu pemugaran masjid. Itu Nggih. kan toiletnya dimundurkan. Sehingga dia tidak punya septic tank. Sepiteng. Dibangun di komplek makam. Jadi Kebetulan persis di sebelahnya cungkupnya yang Cokonegoro itu. Nah, kami sebagai Duriya kan sakit hati. jadi sepitengnya Masjid Agung Ponorogo berada di komplek Sebelahnya. di sebelahnya. Sebelah cungkup. Sebelah cungkup niku. Ini cungkup. Nggih. Jarak Di berapa sininya. meter niku? Mepet. Ya paling selisih cuma semeter 2 meter lah. Tapi kan resapan jenenge banyu Iya. masih walaupun itu ada tanah dia kan bisa merembes ke sana. Wah. Padha karo Mbah Cokro itu kan direndam dengan air. Lah iya itu. Sepiteng itu. Well, mbahmu kayak dikubur ning sandinge Allah. peseren ngono lha piye. Apa ora ning nggon liyane ngono. Lah iya niku apa dulu tidak diperhitungkan niku nggih. Kalau dikatakan diperhitungkan sudah dihitungkan. Sakjane Wis kono gitu kan dihitung Oke. kono. Ya tidak tahu apakah di dalam benak mereka hanya terkait syariat. Kalau syariat mah tidak ada masalah itu. Nggih. Kan begitu. Secara syariat loh ya. Iya. Saklek-saklekan. Cuman kita orang timur, Nggih. orang Jawa, adab itu kan masih menjadi hal yang utama di tempat kita sebenarnya. Nggih. Bahkan kalau kita melihat ini apa ya pembagian makam, makam yang disepuhkan pasti berada paling utara Ya, betul. dan itu ada jarak tanah Ya. dengan aktivitas manusia yang lain minimal 2-3 meter. Tidak boleh ada aktivitas apapun di situ. Saking pengen menghormatinya orang sepuh gitu kan, walaupun sudah meninggal dihormati. Nggih. Karena di utara kan tempatnya kepala. Iya, betul. Nah ini kan oleh orang-orang kita dulu dikasih ruang yang agak luas. Nggih. Begitu juga masjid. Ya. Kalau masjid itu di depan ada makam mesti ada restannya beberapa meter gitu. Iya, betul. Karena aktivitas seseorang itu kan ya manusia itu kan buatan nggak pasti. Iya. Di belakang masjid itu kan macam-macam juga. Betul. Nek pendiri masjid atau tokoh dari satu lingkungan tertentu itu makamnya jelas itu di
sebelah utara. Nggih. Terus orang yang lain atau keluarga yang di bawahnya itu mesti berada di sebelah Selatannya. atau di bawah kakinya. Betul. Itu penghormatannya kan memang seperti itu. Dan iki ora dulur, ora sapa wong liya, bukan dzuriyah karena pemborong atau karena desain Iya. dari Ya keabean dengan adab aja kita lah sudah. ya, jadi wis orang duwe. Bukannya tidak punya, mungkin dari takmirnya sendiri tidak ada arahan atau mungkin belum mengetahui tentang adab-adab wong jenenge wis mati jenenge pendiri masjid Iya. ataupun orang yang pernah dijadikan nomor 1 di Ponorogo. Ngoten. Khilaf berjamaah. Ya khilaf bersama. Jadi salah bareng imame eneng. Jadi awake dhewe sebagai makmum iki kan ya tidak bisa disalahkan mungkin karena makmume ya sing ning kono kae ning arep kono. Ning masjid dilalah masjidnya ya Masjid Cokronegoro. Nek jenengan dari yang Cokronegoro turun Kalau dari Berapa? turun langsung enggak, gini, dari yang Kasan Besari, Tegasari. ya itu kan yang Garwo Solo, Keraton Solo, Oke. itu kan punya 5 putra keturunan. Nggih. Yang Cokronegoro keturunan ketiga, ketiga Dari yang Besari, yang Hasan Hasan Besari. Nggih. Kalau saya sebenarnya dari malah dari yang nomor 2, Dari yang Saribanun, Yayasan Sair Banum. yang dimakam di Karanggebang. Oh, nggih Nggih. Bang. Itu. Jadi, Cuman kan ya bapak ibu kan kemudian tinggal di Kauman itu. Sebenarnya Nggih. diminta memang untuk berada di Kauman itu gitu loh. Kalau garis langsung enggak. Jadi apa Mbah udek-udek ya? Udek-udek apa keempat? Gantung siwur. Nggih, udek-udek. Ya, nggih. Jadi Orang kelima nggih, kelima. kelima. Jadi yang Cokronegoro memerintah mulai dari tahun sekitar 1800-an. 1800 akhir ya? Napa nggih? Apa pertengahan? Pertengahan. Lek boten Klentu itu pasca perang Diponegoro. Setelah Nggih. perang Diponegoro Nggih. selesai. Lek boten Klentu lho. Seingat saya dulu kan di Masjid Cokronegoro ini kan salah satu ciri-ciri masjid yang dari tinggalane atau pasukannya Pangeran Diponegoro kalau tidak sawu Sawu. kecik nggih sawu atau ringin. Nggih. Nah niku dulu di salah satu cerita teman saya dulu kan pernah ada rencana penelusuran masjid-masjid dari santri atau pasukan Diponegoro niku goleki masjid. Nah, termasuk di itu sawo kecik niku nggih. Nggih, Yang sawo di kecik. Masjid Cokronegoro niku. Saya dulu kan pernah rutin setiap 1 minggu sekali malam Ahad itu ada ngaji dengan Pak Asifuddin itu. Yes. Waktu itu saya rindang. Betul. Masjidnya saya lawas dan enten tanggane juga. Nggih. Masih ada tangganya Nah, hari ini. nggih. Untuk apa Adzan itu. Adzan apa piye. Ya, cuman waktu dulu kan wis eneng mikrofon. Nggih, mikrofon gini auditorinya. Ya, iku. Apa karena ini atapnya itu. Nggih. Dan itu salah satunya termasuk masjid tua juga. Betul. Ya, yang Cokronegoro yang jadi Bupati Tengah ya. Nggih, Kota Tengah. Kota Tengah ya. Itu nggih. Masuk sebagai tinggalan yang luar biasa di Ponorogo. Karena pusat pemerintahan di utara masjid itu di sebelah barat alun-alun itu kan termasuk lawas juga. Betul. Nah, kok sekarang ada isu nih apa bukan isu tapi kan sudah kenyataan. Kenyataan. Makamnya yang Cokronegoro disandingkan dengan septi tank masjid. Septi tank. Lah ya, kok nggak mengira saya juga dulu baru tahu ini loh. Oh itu mulai tahun 2019. Begitu saya telusur, Okay. kan sebelum saya minta ketemu dengan takmir itu kan harus punya alat bukti toh. Nah, ini termasuk langkah jenengan atau Iya. dari pihak keluarga atau sebagai penyelamat cagar budaya ngoten. Kalau kepentingan pertama adalah ya saya kan juga dianggap lincipe dianggap seorang budayawan. Nggih. Di sisi lain itu karena juga menjadi kalau dari terah ini kan menjadi family gitu kan. Nggih. Terus kemudian saya juga harus menghormati tokoh gitu kan. Nggih.
ternyuh. Waktu kecil saya kan di situ di masjid Nggih, itu. betul. Kok malah koyok ini kenapa gitu kan. Akhirnya saya mencoba mencari karena kebetulan sebelum saya tahu sendiri kan dilapori oleh beberapa orang. Nah, akhirnya saya coba cari apa benar, saya telusur. Memang pernah diberitakan tahun 2019. Nggih. Sebelum itu difungsikan, tapi sudah jadi dua lubang sepiteng itu sudah jadi. Oh, nggih. Sudah diberitakan itu bahkan. Tapi tidak ada tanggapan. Ya apa benar, tak cari, tak bongkar juga tanah itu, tak cari, bener ada. Saya mengkoleksi daripada pengetahuan masyarakat situ, Nggih, menggali informasi. oh yang benar ternyata. Sudah. Akhirnya saya menyampaikan ke beberapa keluarga yang kebetulan juga punya posisi Di situ. ya, supaya saya punya backup power toh. Nggih. Di posisi di Keraton Solo maupun yang ada di Jogja. Saya sampaikan, jadi seperti ini. Wes Mas, ayo dianu aja sik. Saya tak mencari alternatif penyelesaian yang paling halus. Nah, akhirnya baru sekitar 2 bulan yang lalu, 1 bulan setengah, itu punya kesempatan ketemu dengan Takmir. Ya awalnya ada penolakan, tapi cuman saya memberikan penegasan ya. Oke, secara syariat memang itu benar, tetapi satu adab dari hukum manapun itu salah. Hukum adat, hukum agama, hukum negara. Itu kan bukan hak kelola masjid. Satu. Ya, di luar hak kelola masjid. Kemudian dari hukum adat, itu kan juga wong adate wong Jawa. Kuwi ora beradab gitu kan, biadab kan begitu. Biadab. Belum lagi kita melihat undang-undang pemajuan kebudayaan dengan cagar budaya. Kan sudah merusak. Iya, betul. Hak kelola tanah agraria ya. Iya, agraria. Itu sudah manyak istilahnya. Ondong. Sering mangan lemah. Nah, itu. Matine yo angel lho. Oh, ojo digono mesakne. Muga-muga ndang tobat dulu. Yo mangan lemah kan matine angel niku. Mangan sego mawon penak aku. Mangan lemah apa iso dilek. Nah, iya itu. Jadi dari unsur manapun, dari sisi manapun tetap menyalahi. Ya. Meletakkan septic tank ke sebelah makam dari tokoh atau pendiri, orang yang pernah menjadi nomor 1 di Ponorogo. Nah, terus sampai saat ini kasusnya sudah sampai mana? Alhamdulillah ada kesanggupan dari Takmir yang sekarang untuk memindahkan itu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ditunjukkan ini desain untuk renovasi itu, pemindahan itu. Nah, semoga dipercepat. Desain yang terbaru. Ya, yang mau direnovasi itu kan dia harus bukan bikinin dulu toh, rancangan dulu toh, supaya tidak memakan biaya besar dan sebagainya. Itu sudah ditunjukkan. Oh, gambarnya pun jenengan lihat dan pelajari juga. Ya, saya yang ngirim malah bukan dari Takmir, yang orang lain. Tidak apa-apa, yang penting kan ada upaya mereka sudah. Daripada nanti kok aku kasih doi kok koyo aku sih penting ya, enggak penting itu. Nah, yang sudah itu safety-nya dimatikan, disedot. Ya harusnya begitu. Langkah-langkahnya. Ya harusnya begitu. Harus dibuang semuanya, disedot, terus ditimbun lagi. Yo, eman ya, kayak seperti itu kan. Itu nanti kalau sampai ketahuan pihak media, otomatis yang terkena imbasnya ya satu Pemkab sendiri, yang kedua Takmir, yang ketiga secara luas masyarakat Ponorogo sendiri. Terus itu termasuk budayawan seperti itu, kok eneng kasus seperti ini kok menengahi lah seperti itu kan nanti juga terkena imbasnya. Betul. Yang paling berpengaruh nanti ya Pemkabnya itu. Wong kita Ponorogo ini secara kultur budayanya kan berdekatan dengan Mataram. Solo gitu. Kalau Jogja kira-kira enggak ikatan kulturnya itu terlalu jauh. Seperti halnya ada satu namanya sertifikat Tumenggung itu kan dari Keraton Solo. Nah, seperti itu kan pihak Solo kan mestinya juga ada langkah-langkah. Ini belum diketahui secara ini ya, secara apa lek ngarane. Keraton secara sistem belum tahu. Pihak keraton belum sampai ke sana. Baru anggota keluarga.
memang sengaja saya belum melaporkan itu, ataupun si keluarga ini saya kasih tahu jangan dulu, daripada nanti micu konflik, kan nggak menarik toh. Iya. Kalau izin toh kita, kalau bisa diselesaikan secara ini persuasi kita selesaikan. Oke. Bisa damai kekeluargaan atau Iya. mawon. Yang penting tidak tercium media. Kalau sampai tercium media Nah, juga ini bukan media ini ya. Oh iya. Menengah ya. Bener kok ya. Oh, jangan. Ya sing penting nanti ya lek demi kebutuhan media ya di tit ngono wae. Kalau memang butuh kita nggak ada sensor. Oke Pak Sawir, nggih. Kang Sawir gitu aja karena umur kita nggih terlalu dekat lah. Nggih. Cepet Pak kuwi terlalu tua. Jagoan kita setelah ngalor ngidul ternyata juga banyak perkenalan dan juga banyak manfaat dari jagongan kita juga seperti ini. Bisa-bisa nanti kita lanjutkan di tema-tema yang lain ya Pak Sawir ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan ngopi bareng dengan tema yang lebih menarik. Dari beberapa obrolan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perjalanan seseorang itu kan sebetulnya kita itu juga punya peran tapi tidak terlalu penting. Yang punya peran penting itu tetap kehendak daripada Sang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ditempatkan dimanapun sebetulnya kita juga harus siap. Ketika saat ini jenengan dilibatkan atau tidak atau terlibat dalam satu kasus cagar budaya ini jenengan minimal all out untuk bisa menyelesaikan sampai tuntas. Termasuk jenengan sing kasusnya karo esek-esek tadi ya diselesaikan dengan esek-esek kudu-kudu. Nah iya. Dimanapun, nah ini adik-adik seperti ini kan juga ada pembelajaran ya. Dimanapun jenengan lingkungan nggone apa kampus juga harus bisa menyesuaikan. Di lingkungan podcast seperti ini juga harus bisa menyesuaikan. Gatekan istilahnya orang Jawa itu namanya apa ya? Gatek prigel trengginas. Kamu sih golek ono dhewe, paham ono dhewe ya lakon ono dhewe ngono ya. Nah, untung yang bukan Jawa ini harus bisa bawa pulang ngilmune wong Jawa di luar sana, di Papua ya, ning Kalimantan sing sangka luar-luar Jawa itu. Dan cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa continue lagi ya. Dengan adik-adik yang baru, kru-kru yang baru. Nah, bila ada kekurangan mohon maaf. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.